Sesungguhnya zikir kita itu sama sekali tidak banyak bermanfaat. Bahkan terkadang usaha sebuah zikir menjadi sesuatu yang mubazir ketika kita melaksanakan zikir dengan nafsu dan pikiran yang masih selalu menyelimuti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha memberikan sedikit konsep zikir untuk bertemu dengan guru sejati. Jadi ada beberapa perjalanan zikir di mana di dalam perjalanan zikir tersebut harus diiringi dengan perubahan akhlak ataupun kepribadian kita sehari-hari. Dan disinilah alasan mengapa konsep di dalam beragama Islam itu adalah berbuat baik serta akhlak yang sangat mulia sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Langsung saja kita masuk pada teknik zikir yang pertama adalah zikir lahiriah, zikir yang paling luar, zikir pikiran. Pada video sebelumnya sudah aku share tentang video yang berjudul lampaui pikiran untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi awal seseorang di dalam melakukan zikir adalah zikir pikiran, menembus alam pikiran. Sebuah lafaz zikir yang diucapkan secara lirik yang cukup didengar oleh telinga kita sendiri, dan kedua telinga kita itulah yang menyaksikan zikir kita, bukan orang lain. Mungkin dengan hitungan tertentu seperti 10 kali, 1000 kali, 100.000 kali dan seterusnya, dan mungkin juga dengan perhitungan hari tertentu yang sudah ditentukan oleh para mursyid yang sudah mengijazahkan sebuah amalan. Jadi pada tahap zikir pikiran ini sebenarnya bertujuan untuk melemahkan pikiran sehingga tiada lagi aktivitas pikiran di dalam pikiran kita. Hanya zikir yang selalu ada dan memenuhi ruang pikiran kita sampai akhirnya kita bisa lepas dari belenggu pikiran kita tersebut. Tetapi sesungguhnya inti zikir pikiran ini adalah diam. Bukan diamnya mulut, akan tetapi diamnya pikiran sampai benar-benar kosong. Tidak boleh terbersit apapun di dalam pikiran kita. Harus benar-benar kosong, bersih, suwung, hening, wening, nol, netral. Akan tetapi untuk melatih hal tersebut kita harus membiasakan sifat jujur kita sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah zikir hati. Bacalah lafaz zikir 1 kali, kemudian hayati dan rasakan benar-benar. Bisa melalui keluar masuknya nafas sebagai media untuk konsentrasi zikir. Yang penting di sini adalah ada pada makom hati. Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Para sahabat semua, dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa zikir hati itu adalah aku. Berzikirlah kepada sang aku yang tunggal, yang esa, ingatlah kepadaku. Zikir hati adalah mengingat Allah di dalam hati. Ingat, memenuhi hati dengan Allah SWT. Akan tetapi untuk memasuki hati ini kita tidak bisa hanya dengan melakukan zikir saja, karena kita harus mengiringi dengan pelatihan-pelatihan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk memasuki hati manusia harus mampu menerima semua beban kehidupan dengan ikhlas di sepanjang usia kita, tanpa ada keluhan sedikit pun. Jembaring manah di dalam bahasa Jawa, atau luasnya hati, samudra hidup, harus benar-benar sadar bahwa setiap diri ada keterbatasan. Kembalikan semua kepada Sang Khalik, bahwa ini semua adalah berkah. Yang ketiga adalah doa di dalam zikir. Setelah kita memasuki zikir pikiran dan zikir hati, berdoalah di dalam kedalaman zikir Anda. Kita tuangkan niat dan keinginan kita
dengan sekuat-kuatnya dan seyakin-yakinnya, seperti sebuah sugesti yang sangat kuat hingga menjadikan sebuah kenyataan di dalamnya. Di sini sudah tiada lagi menggunakan lafaz zikir, hanya menguatkan yakin serta niat kita saja untuk bertemu dengan sang guru sejati. Maka di dalam kehidupan, kuatkanlah pandangan kita, jangan ada pandangan lain selain zikir kita tersebut. Segala lintasan dan pandangan gaib yang ada, biarkan saja berlalu dengan sendirinya. Jangan dilawan, jangan dicerna, tetap fokus pada tujuan awal, yaitu untuk bertemu dengan sang guru sejati. Dan untuk memasuki tahap ini, manusia harus memiliki sifat pasrah yang sangat kuat. Ikuti saja kemana arahnya dari semua yang terlihat di dalam kedalaman zikir Anda. Ikuti saja, jangan dilawan. Dan perlu diketahui bahwa sifat narimo sebelumnya tadi akan sangat berpengaruh pada kedalaman kepasrahan di dalam zikir Anda. Dan ketahuilah bahwa sikap pasrah ini yang menjadikan kehendak kita terwujud, meskipun itu masih di alam gaib. Kemudian yang selanjutnya adalah zikir rasa atau rasa di dalam bahasa Jawa. Penjabaran zikir rasa ini sangat luas sekali, hanya merasakan semua ritual zikir yang kita lakukan. Nafas bisa menjadi media paling efektif untuk merasakan sensasi rohani. Sebuah zikir itu adalah yakin dan kesadaran. Kesadaran itu sendiri adalah lupa dunia atau zuhud. Nafas adalah salah satu inti hidup kita. Setiap masuknya nafas adalah hidup atau hu. Hidup, eleng, ingat, dan setiap keluarnya nafas sesungguhnya terwujudlah diri. Para sahabat semua, pada tahap ini yakinlah bahwa semua akan baik-baik saja di dalam aktivitas zikir Anda. Terus dan tekunlah di dalam zikir bermeditasi, karena itulah yang akan mengikis tebalnya dinding hijab kita untuk bertemu dengan sang guru sejati. Hati yang bersih dan bening akan lebih jelas memperlihatkan pandangan, termasuk pada guru sejati. Di sini kita juga akan lebih merasakan syukur yang dalam, ketekunan dalam menjalani kehidupan, baik beribadah maupun bekerja, seimbang dalam melakukan zikir lahir dan batin, dan seimbang antara keduanya. Kemudian selanjutnya adalah sadar. Kesadaran adalah sebuah titik pencapaian dari sebuah kondisi. Kesadaran ini membutuhkan beberapa poin, seperti rasa nyaman, kontrol nafas, fokus, kemudian berkeyakinan yang kuat untuk tidak mudah terhenti pada salah satu titik saja sebelum perjalanan Anda tercapai. Atau bisa dikatakan perjalanan zikir dari awal sampai akhir harus benar-benar berhasil Anda lampaui tanpa terhenti ataupun mampir ke sana kemari. Para sahabat semua, tebalnya iman seseorang di dalam zikir dan bermeditasi itu terletak pada yakin. Sejauh mana kita meyakini diri kita pada zikir serta kedekatan diri kita kepada kenyataan guru sejati. Kedalaman zikir yang benar-benar kita imani inilah yang mampu menjadikan sebuah kehendak kita menjadi nyata, terwujud untuk bertemu sang guru sejati. Para sahabat semua, apa yang sudah kita jelaskan tadi hanyalah sebuah konsep yang belum tentu cocok dengan pandangan Anda. Akan tetapi, setidaknya kita tahu bahwa sifat-sifat dan kebaikan yang kita lakukan pasti akan masuk ke dalam batin Anda semua, dan bukan sesuatu yang sia-sia. Berbahagialah kita yang selalu ikhlas berbuat baik dan ikhlas dalam menjalani kerasnya hidup. Para sahabat semua, sesungguhnya zikir kita itu sama sekali tidak banyak bermanfaat. Bahkan terkadang usaha sebuah zikir menjadi sesuatu yang mubazir ketika kita melaksanakan zikir dengan nafsu dan pikiran yang masih selalu menyelimuti kita. Pikiran dan hati yang tidak bisa sinkron meskipun saat itu sedang berzikir. Seperti contoh, hati yang melakukan perjalanan bertemu dengan guru sejati, tetapi pikiran kita lebih condong pada pemikiran lahiriah, belum mampu untuk mengutamakan batin. Mari kita introspeksi diri kita sendiri.
Sudahkah hati dan pikiran kita ini satu di dalam pergerakan sebuah zikir? Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.